Halo semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Muhammad Rizky, saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun 2019. Di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya di mata kuliah Manajemen Operasional, yaitu Bapak Rio Jones Martahan Marpaung, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Di dalam sumber daya manusia dan desain pekerjaan terdapat 5 hal. Yang pertama, strategi sumber daya manusia untuk keunggulan barang. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, rancangan kerja. Yang keempat, etika dan lingkungan kerja. Yang kelima, standar tenaga kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan rangkaian kerja. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan, pengelolaan, dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah atau added value dalam mencapai keunggulan kompetitif. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Hal yang pertama, strategi sumber daya manusia untuk keunggulan barang. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dapat membantu sebuah perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dengan menurunkan biaya, meningkatkan sumber-sumber produk, dan perbedaan layanan, atau dengan kedua-duanya. Strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah strategi inovasi, yang menekankan pada penawaran produk dan jasa baru. Strategi ini memerlukan keberanian mengambil resiko dan mentoleransi kegagalan yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, praktik MSDM dalam perusahaan yang melakukan strategi ini harus diupayakan untuk memberikan rasa aman karyawan dan merangsang orientasi jangka panjang mereka. Yang kedua, perbaikan mutu, fokus pada konsumen, penekanan pada mutu barang dan jasa yang dihasilkan guna memuaskan konsumen. Yang ketiga, pengurangan biaya agar dapat menghasilkan produk yang relatif murah. Oleh karena itu, perusahaan perlu berusaha meningkatkan efisiensi untuk mencapainya. Biasanya mereka akan menurunkan biaya produksi, khususnya biaya karyawan. Karena ini merupakan komponen biaya terbesar bagi perusahaan. Akibatnya akan terjadi pemutus hubungan kerja. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning yang juga disebut sebagai perencanaan sumber daya manusia terdiri dari menempatkan sejumlah orang yang tepat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, melakukan hal yang benar untuk pencapaian tujuan organisasi. Tahapan dalam perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Yang pertama, menganalisis ketersediaan tenaga kerja saat ini. Yang A, tipe organisasi, jumlah departemen, jumlah tenaga kerja dalam setiap unit kerja. Yang kedua, membuat perkiraan, peramalan, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, dengan alternatif beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan ahli atau expert forecast, termasuk informal judgment, survei formal, dan teknik Delphi. Yang kedua, analisis tren atau trend analysis. Kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi atau memproyeksikan tren masa lalu, indeksasi atau menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar, dan analisis statistik atau pengukuran tendensi sentral. Selanjutnya, analisis beban kerja atau workload analysis dengan menghitung beban kerja di departemen, di cabang, atau di divisi. Yang keempat, analisis tenaga kerja atau workforce analysis, meliputi jumlah kompetensi dan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, metode lainnya. Beberapa model matematika dan statistik dengan bantuan komputer untuk digunakan meramalkan kebutuhan tenaga kerja seperti anggaran dan analisis, perencanaan, regresi, analisis usaha baru. Yang ketiga, mengembangkan program kerja. Setelah ketersediaan tenaga kerja saat ini dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja masa depan, program kerja harus dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut.
dalam bentuk rekrutmen, seleksi, dan rencana penempatan. Yang keempat, desain program pelatihan. Pelatihan disusun berdasarkan rencana diversifikasi, ekspansi, program-program pengembangan, dan lain-lainnya. Pelatihan juga dikembangkan untuk menyiapkan kompetensi sumber daya manusia untuk rencana pengembangan di masa yang akan datang. Hal ini juga dilakukan untuk memperbaiki keterampilan, kemampuan, pengetahuan pekerja. Yang ketiga, ada rancangan kerja. Prinsip ini diarahkan pada bagaimana sifat dasar dari pekerjaan seseorang memengaruhi sikap dan perilaku mereka atas pekerjaan, terutama berhubungan dengan karakteristik seperti variasi keahlian dan otonomi. Berikut ini hal-hal yang mempengaruhi kinerja karyawan atau kinerja individu. Yang pertama, karakteristik dan model pekerjaan. Teori prasyarat atribusi pekerjaan, efek dari beberapa jenis pekerjaan terhadap kepuasan dan ketidakhadiran karyawan-karyawan akan lebih memilih tugas yang menantang dan kompleks, atau variasi tanggung jawab pengetahuan dan keterampilan, dan interaksi sosial. Desain ulang proses kerja. Rotasi pekerjaan, desain bagi pekerjaan yang menuntut rutinitas. Ketika aktivitas pekerjaan tidak lagi menantang, maka pekerjaan tersebut dimutasikan ke pekerjaan lainnya dengan tingkat keterampilan yang sama. Kelebihan, mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, memberikan kesempatan bagi pihak manajemen untuk fleksibel. Kekurangannya, ada biaya pelatihan meningkat, produktivitas menurun. Yang ketiga, desain ruang kerja. Desain ruang kerja berakibat pada kemudahan atau kesulitan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Kondisi ruang kerja yang menyenangkan dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Dimensi ruang kerja antara lain ukuran, penataan, privasi, suhu, dan cahaya. Yang keempat, teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan. Munculnya era komputerisasi menimbulkan adanya perubahan tugas kerja pada karyawan. Perubahan dalam tugas meliputi pengambilan keputusan, komunikasi, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah etika dan lingkungan kerja. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai, dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Etika kerja ini dibuat untuk karyawan agar karyawan menjadi lebih disiplin dengan mentaati etika yang berlaku di tempat kerja sehingga dapat memperlancar kinerja sehari-hari. Etika sendiri menyangkut mengenai norma atau tata krama. Lingkungan kerja yang dimaksud seperti bagaimana di dalam suatu pekerjaan tersebut dia melakukan pekerjaannya, serta bagaimana teman-teman yang berada di ruang lingkup pekerjaannya, serta bos atau hal lain sebagainya. Yang selanjutnya ada standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standar adalah waktu yang seharusnya diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, muatan pekerja dari setiap barang yang diproduksi atau biaya pekerja. Yang kedua, kebutuhan staf, beberapa orang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan. Untuk membantu mengambil beragam keputusan dari perkiraan biaya hingga keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Yang keempat, ada jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan. Siapa yang mengerjakan apa dalam satu aktivitas, kelompok, atau pada satu lini produksi. Yang kelima, tingkat produksi yang diharapkan. Jadi, baik manajer maupun pekerja tahu apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Yang keenam, dasar perencanaan insentif pekerja. Apa yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat. Yang ketujuh, efisiensi karyawan dan pengawasan. Sebuah standar diperlukan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila berbelit-belit juga mohon maaf. Jangan lupa didengarin semuanya. Kalau kalian mau dengerin, itu soalnya ilmu. Tapi kalau nggak mau dengerin, ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Bye bye.